Gambang suling kumandang suarane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Isti dimanapun berada. Salam sehat dan sukses untuk kita semua. Kedelai merupakan salah satu bahan masakan yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Banyak masakan asli Indonesia berbahan kedelai, yang diantaranya pembuatan tempe, tahu, dan susu kedelai. Kedelai juga sangat bagus untuk dibuat cemilan, diantaranya peyek, kedelai rasa bawang, dan kedelai godok. Untuk itu, kedelai sudah pasti punya nilai ekonomi cukup tinggi dan layak dibudidayakan oleh masyarakat. Selanjutnya, media tanam. Kedelai bisa tumbuh di berbagai jenis tanah. Syaratnya, tanah yang dijadikan lahan harus mempunyai drainase dan aerase yang baik. Kandungan kalsium tanah harus standar dengan pH 5,8-7. Letak lahan yang baik yaitu terletak pada ketinggian 600 meter di atas permukaan laut, dengan curah hujan 100-400 per bulan dan suhu 23-30 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan sebesar 60%-70%. Selanjutnya, persiapan lahan. Yang pertama, tanah dibaja dan diratakan agar mempermudah menanamnya. Untuk menghindari genangan, buatlah drainase yang bagus. Bila terdapat gulma pada lahan yang akan ditanami, bersihkan terlebih dahulu. Untuk lahan selanjutnya, buatlah saluran air dengan jarak 3-4 meter. Kemudian, tanah dibiarkan kering selama 3 minggu. Lalu tanah siap untuk ditanami kedelai. Selanjutnya, persiapan lahan bekas tanam padi. Pada kasus lahan bekas tanaman padi, kita tidak perlu mencangkulnya. Kita cukup membersihkan sisa jerami dengan cara dibabat. Jerami tersebut dibiarkan kering atau biasanya ditunggu 3 minggu. Untuk selanjutnya, lahan siap ditugal atau ditanami benih. Tahap selanjutnya, pemilihan benih. Selain persiapan lahan, pemilihan bibit kedelai juga penting untuk dilakukan. Benih yang baik untuk dibudidayakan adalah benih yang varietas unggul yang sudah terbukti. Sebagai contoh, benih gerobokan. Sebelum ditanam, hendaklah benih direndam dengan POC Nasa dengan dosis 2 cc atau 1 liter air. Tahap selanjutnya, penanaman. Persiapkan kayu lonci untuk membuat lubang tugal. Jarak lubang tugal yaitu 30 x 20 cm. Waktu tanam yang baik yaitu pada saat akhir musim hujan. Ini karena tanaman delai tidak cocok pada tanah yang terlalu basah. Setiap lubang diisi dengan 2-3 biji kedelai. Bila perlu, berikanlah pupuk dasar dengan pupuk kandang kering dengan cara disebar di sekitar lubang tugal. Selanjutnya, penyulaman dan penyiangan. Benih kedelai biasanya mulai tumbuh 5-6 hari setelah tanam. Apabila ada tanaman kedelai yang tidak sehat atau mati, lakukanlah penyulaman dengan benih baru. Penyulaman hendaknya dilakukan pada sore hari. Tahap selanjutnya, penyiangan pertama yaitu pada saat umur tanaman 2-3 minggu. Proses penyiangan kedua yaitu pada saat kedelai berbunga. Setelah itu, lakukan penyiangan ketiga yaitu ketika ada gulma yang sudah tumbuh lagi. Selanjutnya, pemupukan. Proses pemupukan diberikan setelah tanaman kedelai berumur 2 minggu dan berlanjut setiap 2 minggu sekali. Pupuk yang dapat digunakan adalah POC Nasa yang diberikan dengan cara disemprotkan ke tanaman kedelai. Apabila tanaman kedelai sudah berbunga, proses pemupukan dan proses penyemprotan dihentikan agar tidak mengganggu proses penyerbukan. Nah, selain menggunakan pupuk POC Nasa, pupuk yang bisa digunakan sebagai tambahan ialah pupuk kandang dan kompos. Karena pupuk kandang dan kompos memiliki nutrisi cukup tinggi yang dibutuhkan tanaman kedelai, sehingga tumbuh dengan optimal. Selanjutnya, hama dan penyakit kedelai. Hama yang biasa menyerang kedelai ialah lalat kacang. Untuk mencegah dan melindungi tanaman kedelai dari serangan hama ini, lakukanlah penyemprotan dengan pestisida nabati terlebih dahulu. Jika tidak, gunakan insektisida yang menggunakan bahan aktif fipronil. Proses penyemprotan pada saat tanaman kedelai berumur 7 hari, pada saat benih tumbuh dan mengeluarkan 2 lembar daun pertama. Selain itu, bila pada masa pemeliharaan terjadi serangan hama dan penyakit, maka bisa dilakukan pembasmian yang disesuaikan dengan jenis hama dan penyakit yang menyerangnya.
Yang terakhir, tahap panen. Selain cara tanam yang benar, proses pemanenan juga perlu diperhatikan agar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Pertama, waktu yang tepat untuk memanen kedelai adalah pada saat biji polong sudah tanpa masa, yaitu berwarna kuning hingga coklat dan daun menguning dan mulai gugur. Untuk memutihkan, biasanya dilakukan pemotongan pohon dari pangkal. Setelah dipotong, jemur di bawah terik matahari dengan bagian bawah diberi alas terpal untuk mengumpulkan biji yang mulai terpisah. Penjemuran dilakukan sampai biji-biji tersebut kering. Nah, itulah tadi cara menanam kedelai dengan baik dan benar. Semoga bermanfaat bagi sahabat Isti dimanapun berada. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.